Ya, terima kasih Amir Jaim Saidi atas pemaparan ilmu-ilmunya. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya Bu ya? Bisa ya? Oke, masih ada waktu setengah jam ke depan. Kita lanjut di sesi pertanyaan. Ibu-ibu, untuk 3 penanya pertama akan ada hadiah. Jadi silakan ibu-ibu yang ingin bertanya ya, ada 3 hadiah untuk masing-masingnya 1 orang ya. Nah ini 3 penanya pertama. Silakan yang ingin bertanya acungkan jari, nanti akan saya berikan mixnya. Silakan. Yang ujung. Di sini kan mungkin ibu-ibu ada yang belum mengerti secara sepenuhnya ya tentang transaksi jual beli dengan dinar dirham. Nah silakan aja ditanyakan untuk menambah pengetahuan kita dan yang lainnya nanti yang mendengarkan. Mungkin ada ibu-ibu yang malu nih pengen bertanya nih, tapi kebetulan pertanyaannya sama. Nah jadi silakan ditanyakan saja. Silakan ibu. Angkat tangan, oke. Dapat hadiah, masih ada 2 penanya pertanyaan lagi nanti dapat hadiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ya Bang Ali. Kalau Pak Ustaz. Ya silakan Bu. Kalau 1 dirham itu jumlah dirupiahkannya berapa ya? Tadi ada yang masih ingat berapa 1 dirham? 240. Ya, kira-kira persisnya hari ini 238.000. Oh, 230. Kan itu biasanya ada fluktuasi tapi akan terus naik gitu ya. Nah, kalau yang Ibu pegang itu berapa? Setengah dirham. Setengah dirham. Berarti berapa? 200. Nah, kurang lebih 119 lah persisnya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang tadi sudah dijelaskan ya, mungkin tadi kurang ngeh atau baru datang. Kita nggak tahu ya. Oh, baru datang. Oke, itu pertanyaan yang bagus juga untuk mengingatkan ya buat ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mungkin tadi terlewatkan pada saat pemaparan setengah dirham berapa rupiah, 1 dirham berapa rupiah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan, masih ada hadiah. Ibu ini dulu yang pertama mengacungkan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, apabila kita berhutang dengan 1 dirham, kita kembalikannya harus seperti dirham lagi atau ke uang? Ya, 1 dirham kembali 1 dirham. Bila dikembalikan uang? Kalau dikembalikan uang berarti kan utangnya tidak sesuai dengan pengembaliannya tidak sesuai dengan utangnya. 1. Yang kedua, nilainya sudah berubah. Itu kenapa hutang piutang dengan uang kertas juga haram hukumnya sebetulnya, Bu. Coba Ibu misalnya berhutang hari ini 1 juta, setahun kemudian dikembalikan 1 juta, sama nggak itu? Ya kan, 1 juta sekarang dengan 1 juta setahun yang lalu kan beda, gitu. Jadi ada yang dirugikan. Kalau dipinjamnya 1 dirham kembali 1 dirham, sama nggak? Sama. Nilainya berubah nggak? Kalau ditukar dengan barang tidak akan berubah. Malah mungkin dapat barang lebih banyak, gitu. Jadi kalau utang 1 dirham harus dengan 1 dirham kembalinya, gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi lebih baik Ibu kalau utang piutang jangan utang piutang uang kertas. Ditanya, kamu utang itu perlunya mau buat apa? Saya perlu beli beras. Ya udah, saya pinjami beras 2 liter. Maka nanti kembali 2 liter lagi, gitu ya. Jadi biasakan kalau pinjam meminjam itu dengan barang. Jadi kembali barang yang sama. Nah, hari ini kita semua berutang, Bu. Nggak ada yang nggak punya utang. Betul nggak? Sekarang saya tanya, Ibu kalau pengen punya mobil bisa nggak beli tunai? Nggak bisa. Maka dikasih jalan utang, kredit. Pengen punya rumah bisa beli tunai? Nggak bisa.
disuruh kredit. Nah sekarang orang kuliah pun bisa, orang kuliah kebanyakan sudah tidak mampu kuliah, dikasih namanya kredit mahasiswa, Maaf ya, diutangin. Dek. Maaf ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Latinnya itu, Bu, kita itu namanya Homo sapien. Homo sapien itu artinya makhluk yang berpikir, manusia yang berpikir. Nah, kemudian disebut lagi ada istilah Homo economicus. Homo economicus itu artinya manusia, makhluk yang berpikir secara ekonomi. Kalau gua mau beli ini, mana yang lebih murah, mana yang manfaatnya lebih banyak. Nah, tapi hari ini di zaman riba ini, nah ini karena kita ini semua hidup dalam sistem riba. Semua manusia ini tidak lagi disebut Homo economicus atau Homo sapien, tapi namanya Homo debitur. Artinya orang yang terlilit utang. Dan orang yang punya utang itu, Bu, kemudian menjadi manusia yang berbeda. Orang yang berhutang itu akan, hutang itu menciptakan satu kepribadian baru, membentuk karakter baru. Apa karakter dan kepribadian orang yang berhutang? Ibu pernah berhutang, Bu? Nah, gimana rasanya, Bu? Gimana rasanya kalau lagi terlilit utang? Nah, ya kan? Kenapa Ibu mau ngumpet? Artinya di situ ada yang namanya rasa bersalah. Kita dikejar-kejar rasa bersalah di satu sisi. Yang kedua, kemudian kita harus merasa harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau di agama Kristen itu ada ajaran namanya dosa waris, kan, Bu? Dosa yang diwariskan dari bapaknya ke anaknya ke cucunya. Nah sekarang nggak ada tuh dosa waris, yang ada utang waris, Bu. Utang yang diwariskan dari neneknya ke bapaknya ke cucunya, betul nggak, Bu? Jadi hutang hari ini adalah hutang yang nggak akan pernah bisa dibayar. Gitu, karena kita dipaksa hutang. Nah, Ibu merasa saya tapi nggak punya utang hari ini, tapi Ibu kan ada bayar iuran ini itu nggak, Bu? Bayar pajak nggak, Bu? Nah itu akibat utang. Yang hutang bukan kita. Yang hutang siapa? Pemerintah. Yang hutang siapa kalau kita suruh bayar pajak? Negara, pemerintah. Pemerintah hutang, kita dipaksa ikut membayar utang itu dengan dipajaki, Bu. Ya, itu sebabnya tidak ada manusia yang tidak berhutang hari ini. Kalau secara pribadi kita nggak punya utang, kita dipaksa menanggung utang oleh negara. Gitu ya kan, apalagi kita punya utang pribadi. Jadi setiap orang ini punya dua jenis utang, Bu. Utang pribadi udah yang bikin ngumpet itu, tapi kita dipaksa oleh hutang. Bisa ngumpet nggak, Bu, dari pajak? Nggak bisa. Ya, jadi selama kita menyubur-nyuburkan sistem riba ini, selamanya kita akan begitu, Bu. Anak cucu kita akan begitu. Gitu. Nah karena itu kita harus menghindari. Jadi kalau tadi ya sekilas Ibu bisa mengerti nggak? Nah, dari apa alat yang membuat kita miskin dan kita terpaksa bayar ini itu? Apa, Bu? Alatnya apa itu, Bu? Yang membuat kita jadi miskin tadi itu? Uang kertas. Hah? Uang kertas. Nah, duit kertas tadi, ya kan? Itu sebabnya kita harus mulai belajar untuk keluar dari cara ini. Ibu punya pilihan nggak, Bu? Kita bisa memilih nggak? Bisa. Ibu apa yang akan dipilih sekarang kalau ada? Nah, uang perak itu. Nah, nanti ada satu lagi yang Ibu pahami. Mungkin mudah-mudahan mulai bulan depan sudah mulai tersedia. Kan ini besar, Bu, 120.000. Terus kalau mau beli kerupuk bagaimana? Mau beli sendal jepit bagaimana? Nah, nanti akan ada koin yang lebih murah dari itu, namanya koin tembaga, namanya fulus. Mau dicetak lagi? Pernah dengar kata fulus? Ya kan? Lah, nggak apa? Mafi fulus, mampus. Lah, kata orang Arab gitu. Mafi fulus, mampus. Nggak punya fulus, mampus. Padahal fulus itu koin tembaga, Bu, koin recehan. Ya, insya Allah nanti kalau ada sedekah-sedekah, kita juga akan bagikan itu fulus. Jadi kalau mau beli kerupuk, wah kegedean nih pakai koin dirham perak, bayarnya pakai fulus tembaga. Dulu orang-orang tua kita bilangnya benggol, tahu benggol? Nah kalau duit benggol tahu kan? Nah itu duit yang benar, Bu. Makanya orang tua kita dulu punya uang berjuta-juta. Nggak ada, Bu. Dulu arti jutawan itu adalah orang yang
hartanya banyak banget. Betul nggak Bu? Punya 1 juta itu banyak banget, bisa beli rumah, beli bebek, beli ayam, beli mobil. Hari ini 1 juta dibilang jutawan, artinya apa Bu? Jutawan orang miskin, pemulung aja hartanya jutaan kok, betul nggak Bu? Nah, jadi itu bahasanya pun sudah berubah. Yang dulu disebut orang kaya itu sekarang orang miskin. Juta. Karena tadi hartanya palsu, sihir Fir'aun, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan nanti mulai dimengerti, kita bisa terus-menerus menggunakan koin perak dan koin tembaga. Silakan, ada lagi tuh, masih ada 1 hadiah lagi tuh. Benar, Pak. Banyak ya yang ingin bertanya, sampai-sampai baru dibuka sudah menunjuk jari. Tapi karena sudah ada tadi 2 yang menunjuk tangan, jadi kita langsung saja ke penanya berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Ustadz menjelaskan tentang mahar. Mahar itu 15 dirham minimalnya ya. Tapi kan untuk Indonesia sendiri itu sekarang udah pakai rupiah. Yang dimana dirham ini kan tiap tahunnya berubah-berubah. Yang tadi saya cek itu di Google tahun 2025 setengah dirham itu ada di 75.000 ya. Sekarang itu kan ada di 120-an. Itu tuh minimalnya itu emang buat dirham doang atau dirupiahkan juga gitu? Ya, kalau kita sudah bicara emas dan perak, lupakan uang kertas. Ya, Sayyidina Ali mengatakan nggak persis 15 dirham. Itu jadi gini, ada beberapa pendapat ya, tapi bahwa sunnahnya itu mahar itu kalau emas atau perak, dinar emas atau dinar perak. Jadi nanti kalau mau menikah bilang sama calonnya, beri saya mahar sesuai sunnah Nabi. Ya kan, kalau dia mampu minta dinar emas, boleh lo minta. Kalau kurang mampu atau kemampuannya terbatas minta dirham perak. Nah, Imam Malik mengatakan minimal 1/4 dinar. Nah, kalau dikonversi sekarang kira-kira 15 dirham, ya kan? Tapi Sayyidina Ali mengatakan ya cukup 10 dirham. Gitu. Jadi itu angka tidak fix. Boleh 10, boleh 15. Kalau misalnya punyanya cuma 1 dirham ya bismillah. Kalau si mempelai perempuannya redo dan suka ya 1 dirham pun nggak masalah. Tapi dari pertanyaan yang tadi itu yang nggak usah dipikirkan berapa rupiahnya. Pokoknya dalam dirham perak ya 10 boleh, 15 boleh, lebih banyak lebih baik gitu. Nah, sekarang gara-gara sihir Fir'aun ini bahkan mahar pun kena sihir-sihir dikit, Bu. Yang mahar itu harusnya harta diganti menjadi Uang kertas. seperangkat alat sholat, ya kan? Mukena kan nggak ada istilahnya mukena kawin, adanya emas kawin gitu. Jadi bilang kalau emak dimaharin mukena, saya mah bisa beli sendiri, ya kan? Gitu. Jadi bukan kita matre, tapi kita mau mengembalikan sunnah bahwa mahar itu bukan sekedar simbol. Jadi Imam Malik memberikan gambarannya kenapa mahar itu wajib. Nggak ada mahar nggak ada pernikahan, ya kan? Wah, mahar itu wajib. Nah, Imam Malik mengatakan kenapa dia pakai ketentuannya itu 1/4 dinar. Kata Imam Malik, ini seperti ketentuan Nabi untuk memotong tangan pencuri. Ya, orang yang mencuri kalau 1/4 dinar atau lebih, hukumnya dipotong tangannya, Bu. Kalau yang dicuri itu cuma helm atau sendal atau ayam yang kurang dari 1/4 dinar, nggak perlu dipotong tangannya. Tapi kalau udah 1/4 dinar, potong tangannya. Ya. Nah, itu dasar Imam Malik. Karena tidak ada ketentuan dari Nabi berapa besarnya mahar, tapi ada ketentuan dari Nabi besar hukum potong tangan. Kata Imam Malik, nah ini semisal dengan itu. Karena orang yang menikahi seorang perempuan itu mengambil hak, ya, mengambil hak dari pihak perempuan untuk menjadi istrinya. Maka kata Imam Malik, lah ini seperti orang yang mencuri. Maka kewajibannya disamakan, yaitu 1/4 dinar, gitu ya. Masih ada lagi? Ada lagi? Silakan yang
Masih mau bertanya? Nah, ini kalau ada yang bertanya lagi nggak dapat hadiah tapi dapat ilmu, ya kan? Lebih tinggi nilainya daripada. Lebih tinggi nilai daripada hadiah yang saya bagikan, karena hadiahnya nanti langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan yang ingin bertanya selanjutnya. Satu, ada lagi sebelum pertanyaannya ditutup. Satu. Oke, nanti kita beri kesempatan lagi ya kalau masih ada. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Witi. Saya mau nanya, kan kalau mau dagang kayak Pak Tatang tuh ada telur. Itu cara belanjanya pakai uang ini juga Pak? Ada tokonya gitu? Ya, sekarang kan yang pakai dirham baru sedikit sekali Bu ya. Jadi kita semua masih bercampur dan sebagian besar masih pakai rupiah. Nah, kalau mau belanja tanya ke si grosirnya, boleh nggak saya bayar pakai dirham? Mau nggak saya bayar pakai dirham? Kalau mau ya alhamdulillah kita belanjain pakai dirham. Kalau dibilang enggak, saya maunya pakai rupiah aja, ya terpaksa kita belanja pakai rupiah. Dirhamnya dipakai buat yang lain, gitu. Ya, jadi cara menggunakannya sekarang kan tadi Bu, cara jual beli itu mesti redo sama redo. Kalau dia nggak mau, nggak bisa kita paksa, gitu ya. Jadi kita